Dengan bantuan ular narwhal, Xiaoyan akhirnya tiba ke puncak platform batu tanpa tekanan apapun. Pada saat ini, matanya dipenuhi rasa ingin tahu saat dia melihat ke depan. Benda yang muncul di hadapan Xiaoyan bukanlah tangga yang tak berujung seperti sebelumnya. Sebaliknya, adalah sebuah alun-alun yang sangat besar. Secara keseluruhan, alun-alun itu berbentuk lingkaran dengan ukiran-ukiran misterius terukir di seluruh tanah. Dan ukiran-ukiran ini tidak sulit untuk mengetahui bahwa ini adalah sebuah formasi. Ukuran formasi itu termasuk dalam area terbuka ini. Jaraknya 1000 kaki dari tempat Xiaoyan berdiri saat ini. Jika melihat ke sekeliling, ada pilar-pilar batu besar yang ditempatkan di sekeliling alun-alun. Pilar-pilar batu itu diukir berbentuk bunga teratai. Bentuknya berbeda-beda dan tidak ada satupun yang sama. Jika dihitung dengan cermat, totalnya ada 31 pilar batu. Mereka menjaga jarak tertentu satu sama lain dan mengelilingi alun-alun. Secara kebetulan, ada sebuah pilar batu tidak jauh dari sisi Xiaoyan. Teratai di atasnya berbentuk seperti bunga teratai yang sedang mekar. Meskipun diukir dari batu, namun tampak sangat nyata. Bahkan tampak seperti bunga teratai asli yang bergoyang di udara. Setelah melihat sekeliling, tatapan Xiaoyan beralih di tengah alun-alun. Sekilas dapat melihat bahwa di tengah alun-alun, ada patung besar yang berdiri santai. Ekspresi wajah Xiaoyan berubah saat melihat patung ini. Penampilan patung ini sungguh sangat cantik, dengan penampilan yang dapat meruntuhkan sebuah kota. Namun yang membuat Xiaoyan terkejut saat ini adalah, ternyata penampakan patung itu adalah penampakan wanita yang pernah dilihat Xiaoyan di labirin saat dia baru saja memasuki reruntuhan. Jadi, dia pemilik reruntuhan ini. Xiaoyan bergumam pelan. Kemudian ular narwhal di sampingnya menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi ular kecil lagi. Ia melayang di samping Xiaoyan, dan sepasang mata seperti mutiara cerah melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Tanpa izin Xiaoyan, ia tidak berani berkeliaran. Hehehe, kekuatan Tuan ini sungguh luar biasa. Tak disangka, kelompok orang kita telah berusaha keras untuk bisa naik ke sini. Tapi justru Tuan ini menjadi yang pertama naik ke sini dengan mudah. Aku benar-benar mengagumimu. Pada saat ini, tawa yang familiar terdengar dari belakang Xiaoyan. Xiaoyan berbalik dan melihat, orang yang berbicaranya adalah pemimpin klan Huo, Huo Ba. Di sampingnya, ada Huo Tianyi yang wajahnya agak pucat. Dengan kekuatan yang dimilikinya, jelas tidak mungkin baginya untuk menahan tekanan sendirian untuk mencapai tempat ini. Melihat mereka berdua, mata Xiaoyan dengan cepat menyapu mereka di balik jubah hitamnya. Namun dia tidak berani terlalu lama. Pihak lain adalah elit Dodi. Jika dia menyelidikinya dengan gegabah, itu hanya akan memberi pihak lain kesempatan untuk mengungkapnya. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Xiaoyan. Tak lama kemudian, Xiaoyan melihat ke belakang mereka berdua. Karena anggota klan Huo telah tiba, 3 klan lainnya juga pasti ada di sini. Benar saja, Bai Ying dari klan Bai, Sun Shuo dari klan Sun, serta Suo Bentang dan Suo Lin dari klan Suo juga muncul di hadapan Xiaoyan. Hahaha, kekuatan Tuan ini benar-benar hebat. Aku adalah kepala klan Bai, Bai Ying. Bolehkah aku tahu nama Tuan? Bai Ying yang mengenakan jubah putih menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dan berbicara dengan nada hormat. Begitu kata-kata ini diucapkan, 3 klan lainnya segera mengalihkan pandangan mereka. Namun pada saat itu, ular narwhal yang mengambang di ruang kosong di samping Xiaoyan tiba-tiba membuka mulutnya. Raungan mendesis segera keluar dari mulutnya. Seketika, ekspresi orang-orang dari 4 klan besar berubah saat mereka buru-buru mundur. Setelah raungan itu terdengar, orang-orang dari 4 klan besar akhirnya mengalihkan pandangan mereka ke arah ular narwhal yang wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Ular kecil di hadapan mereka ini mungkin terlihat tidak berbahaya, tetapi setelah menyaksikan kejadian tadi, meskipun semua orang yang hadir merupakan Dodi, hati mereka tidak berani meremehkan ular kecil di hadapan mereka ini. Bagaimanapun, itu adalah binatang ajaib yang sudah mencapai kelas Dodi. Selain itu, ular narwhal adalah salah satu yang terbaik di dunia binatang ajaib. Ini menyebabkan orang lain tidak berani meremehkannya. Dengan adanya ular narwhal yang menghalangi mereka, orang-orang dari 4 klan besar akhirnya tidak dapat memperoleh jawaban yang ingin mereka dengar. Oleh karena itu, mereka hanya dapat saling memandang dan menekan pertanyaan di hati mereka. Tak lama kemudian, mereka memfokuskan pandangan mereka dan melihat ke sekeliling. Pandangan semua orang akhirnya berhenti pada patung di tengah alun-alun. Patung itu benar-benar indah. Sekumpulan cahaya keemasan seperti api perlahan muncul di antara kedua telapak tangan patung yang terangkat. Cahaya keemasan yang menyilaukan membuat orang tidak berani menatapnya secara langsung. Dari penampakannya, tekanan itu seharusnya terpancar dari benda itu. Kekuatan warisan ya, pantas saja begitu kuat. Orang-orang dari 4 klan besar menatap kumpulan cahaya itu dengan ekspresi yang berbeda. Hati beberapa orang ini juga dipenuhi dengan berbagai pikiran. Namun pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang bersedia untuk melangkah maju dan mencobanya setelah tatapan semua orang perlahan menyapu formasi di tanah alun-alun. Formasi yang ditinggalkan oleh orang sekuat itu tentu tidak akan mudah terkikis oleh waktu. Dari kelihatannya sekarang, formasi ini harus membutuhkan seseorang untuk memicunya. Setelah itu, seluruh platform batu akan benar-benar hidup. Namun tidak ada yang tahu, formasi menakutkan seperti apa yang harus mereka hadapi saat itu. Pada saat ini, serangkaian langkah kaki berat perlahan-lahan terdengar dari belakang semua orang. Semua orang berbalik dan melihat. Ternyata itu adalah Dodi elit di belakang mereka. Akhirnya ada seseorang yang dengan paksa bertahan dan naik ke tempat ini.
Waktu terus berlalu, sekitar 2 jam kemudian, hampir 30 dodi akhirnya berkumpul di sudut alun-alun terbuka yang luas ini. Jumlah dodi ini cukup untuk memungkinkan mereka menyapu bersih semua faksi di wilayah barat. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak terkecuali bagi keempat sekte besar. Tentu saja, target dari kelompok orang ini saat ini bukanlah 4 sekte besar. Sebaliknya, itu adalah gugusan cahaya keemasan di telapak patung di depan mereka. Semua orang saling berhadapan, namun tidak ada yang berani bergerak. Ini karena tidak ada yang bisa menjamin bahaya mengerikan apa yang tersembunyi di dalam area yang ditutupi oleh formasi tersebut. Suasana hening di alun-alun berlanjut cukup lama. Mata semua orang membara saat menatap gugusan cahaya keemasan di tangan patung di tengah alun-alun. Namun tak seorang pun berani melangkah maju dan mencobanya. 10 binatang besar tadi sudah seseram ini. Sekarang formasi besar ini berada di depan mereka. Bagaimana mungkin kekuatannya bisa kalah? Demi keselamatan nyawa mereka sendiri, tak seorang pun yang hadir, baik dari 4 klan besar maupun para dodi yang baru datang, berani untuk melangkah maju. Semua orang di alun-alun berdiri berpencar. Masing-masing dari mereka memiliki pikiran mereka sendiri di dalam hatinya. Mereka saling berhadapan dan saling waspada. Pada saat ini, Shoyan yang terbungkus jubah hitam juga telah melompat ke kerumunan setelah para dodi elit itu tiba. Shoyan tahu bahwa semakin sering terjadi di saat seperti ini, semakin dia harus tenang dalam menghadapi masalah. Seperti kata pepatah, pemburu akan menembak burung yang paling menonjol. Orang pertama yang memasuki formasi besar pasti tidak akan memiliki akhir yang baik. Setelah kerumunan itu terdiam, suasana di arena juga menjadi sangat serius dan tegang. Dalam sekejap mata, semua orang telah berdiri di puncak panggung batu itu selama 4 jam. Pada saat ini, para elit dodi yang awalnya pendiam di alun-alun mulai gelisah satu demi satu. Penantian yang berkepanjangan tanpa akhir bukanlah sesuatu yang ingin mereka lihat. Kelompok orang ini tidak mungkin menunggu formasi besar itu menghilang secara bertahap, seiring dengan migrasi waktu. Sialan! Semua orang yang duduk di sini setidaknya adalah elit dodi. Tidak disangka, kita benar-benar akan takut dengan formasi besar yang belum diaktifkan. Jangan bilang kalau semua orang akan terus menunggu di sini selamanya jika formasi besar ini tidak menghilang. Tiba-tiba suara dengusan dingin bercampur kesuraman dan penghinaan terdengar dari kerumunan, menyebabkan banyak orang yang hadir melemparkan pandangan mereka. Lucu sekali. Kalau kamu tidak takut, kenapa kamu masih berdiri di sini? Pergi dan rasakan sendiri. Lihat apakah formasi agung ini hanya ada dalam nama saja. Mungkin energi di dalamnya sudah hilang karena berlalunya waktu. Jika kamu mencobanya, mungkin warisan itu akan menjadi milikmu kan? Hehehe, benar juga. Kau jelas tahu bahwa formasi ini menakutkan, tapi kau masih berani mendesak kami. Karena kita semua adalah dodi, kau harus pergi jika kau tidak takut. Banyak kata-kata yang mengandung berbagai makna terus-menerus dilontarkan dari kerumunan. Lelaki tua yang pertama kali berbicara itu memiliki ekspresi suram di wajah tuanya. Meskipun demikian, kata-kata dari mulut orang-orang itu tidak berhenti. Tampaknya mereka sengaja mencobanya membuatnya marah. Bajingan, karena kau tidak berani masuk, biarkan aku yang tua ini yang mengantarmu masuk. Tiba-tiba lelaki tua itu berteriak marah dari mulutnya. Ia memberi isyarat dengan tangannya yang besar, dan sebuah tongkat logam hitam segera muncul di tangannya. Ini adalah tongkat naga melingkar, karena ini adalah tongkat naga melingkar. Bukankah itu berarti dia adalah Mukunlun? Hahaha. Kudengar orang ini telah membunuh cukup banyak dodi dengan level yang sama. Tidak disangka, kali ini dia juga tertarik pada sisa-sisa kuno ini. Pada saat ini, batang logam yang muncul di tangan lelaki tua itu ternyata adalah batang setebal betis orang biasa. Panjangnya sekitar 10 kaki, dan diukir dengan naga hitam pekat. Ketika orang-orang yang hadir melihat tongkat besi itu, pandangan mereka ke arah lelaki tua itu langsung dipenuhi rasa terkejut. Mereka sangat takut kepadanya dalam hati mereka. Mereka semua adalah dodi, tetapi jumlah dodi yang tewas di tangan lelaki tua ini telah melampaui jumlah 1 tangan. Tidak sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya kekuatan lelaki tua ini. Kemungkinan besar kekuatannya dapat dianggap sebagai yang teratas, bahkan jika ditempatkan di antara semua dodi yang hadir. Bahkan Shoyan yang menggunakan jubah hitam sedikit terkejut saat mendengar penilaian orang tua itu dari berbagai orang di sampingnya. Tampaknya keempat klan besar bukanlah satu-satunya yang memiliki kekuatan besar dalam perjalanan ke reruntuhan ini. Bahkan para serigala penyendiri ini bukanlah orang biasa jika kekuatan mereka bisa mencapai tingkat seperti itu. Setelah tongkat logam di tangan lelaki tua itu terungkap, beberapa elit dodi yang sebelumnya telah berbicara kasar kepadanya segera menutup mulut mereka. Jelas, mereka juga telah mendengar nama Mukunlun ini. Kamu sebenarnya adalah Mukunlun. Seorang lelaki tua gemuk yang saat ini sedang berhadapan dengan Mukunlun memperlihatkan ekspresi serius. Karena kau sudah mendengar namaku, maka kau harus patuh masuk ke dalam. Sasaran Mukunlun jelas adalah lelaki tua gemuk di sisi yang berlawanan. Oleh karena itu, tongkat naga melingkar di tangannya tiba-tiba diayunkan. Hati lelaki tua gemuk itu langsung menjadi serius saat berhadapan dengan Mukunlun, yang menyerang tanpa berkata apa-apa. Dia tidak berani bersikap ceroboh. Doki di dalam tubuhnya dengan cepat mengalir melalui pembuluh darah di seluruh tubuhnya. Dia mengepalkan tangannya yang besar, dan kapak besar muncul di tangan lelaki tua gemuk ini. Coba aku lihat, apakah kamu Mukunlun benar-benar sekuat yang dikatakan dunia luar? Lelaki tua gemuk itu berteriak marah. Kakinya yang gemuk dan pendek tiba-tiba bergetar. Seketika tubuhnya melesat ke udara dan menghantam keras ke arah Mukunlun yang sedang menyerangnya. Meskipun lelaki tua ini terlihat gemuk, kecepatannya tidak kalah dengan Mukunlun yang bertubuh kekar.
Seluruh tubuhnya seperti bakso saat ia bergegas di udara. Kapak besar di tangannya diayunkan dari atas ke bawah. Dari penampilannya, sepertinya ia ingin membelah Mukunlun menjadi dua bagian. Keterampilan yang tidak penting. Mukunlun tertawa dingin saat melihat ini. Doki di dalam tubuhnya mengalir ke dalam tongkat naga di tangannya. Kemudian tongkat besi itu melambai. Pada saat kapak raksasa itu jatuh, tepat di depan mereka, tongkat besi di tangan Mukunlun tiba-tiba bergetar dan tubuhnya tiba-tiba terangkat. Saat kapak raksasa lelaki tua gemuk itu jatuh, Mukunlun mengayunkan tongkat besi dari atas ke bawah. Batang besi di ujung ekor naga itu menghantam dada lelaki tua gemuk itu. Tubuh lelaki tua gemuk itu langsung terpental tak terkendali. Akhirnya, dia menghantam tanah dengan keras di depan mata semua orang. Pria gemuk itu memuntahkan darah segar berwarna merah terang saat dia berdiri. Namun tak lama kemudian, sudut mulutnya terangkat menjadi senyum yang ganas. Dia menatap Mukunlun di udara di atas kerumunan dan tertawa dengan tegas. "Mukunlun, kamu sebenarnya biasa saja. Hanya dengan tongkat ini, kau masih jauh dari mampu melukaiku," ucap pria gemuk itu. Meskipun dia telah memuntahkan seteguk darah segar, aura keseluruhan lelaki tua gemuk ini tidak berkurang sedikit pun. Lidahnya yang merah menjilati bibirnya yang tebal dengan kasar. Dia mengayunkan kapak besar di tangannya dan hendak menyerang sekali lagi. Hahaha, benar juga, tongkat ini memang tidak dapat melukai babi sepertimu. Namun, tongkat itu dapat merenggut nyawamu. Mukunlun tiba-tiba tertawa keras di akhir kata-katanya. Pria tua gemuk itu tiba-tiba menyadari sesuatu setelah mendengar kata-kata ini. Tatapannya buru-buru berpaling, hanya untuk melihat senyum menyedihkan di sudut mulut para doji di kejauhan. Baru kemudian, pria gemuk itu menundukkan kepalanya untuk melihat. Pada saat ini, banyak simbol misterius yang bengkok memancarkan gelombang cahaya keemasan yang menyilaukan di bawah kakinya. "Ini, tidak!" Lelaki tua gemuk itu mengeluarkan dua teriakan tajam dari mulutnya. Ia tiba-tiba menggerakkan tubuhnya dan berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari formasi di bawah kakinya tanpa menoleh ke belakang. Namun pada saat ini, cahaya keemasan tajam seperti anak panah tiba-tiba melesat dari belakang lelaki tua gemuk itu. Dalam sekejap mata, cahaya itu dengan kuat menembus dada lelaki tua gemuk ini. Tubuh lelaki tua itu yang sedang berlari kencang di depan tiba-tiba berhenti di udara. Kehidupan di dalam matanya dengan cepat menghilang, berubah menjadi lubang hitam pekat. Tak lama kemudian, dia terjatuh dengan keras ke tanah. Setelah itu, lubang seukuran ibu jari yang menembus dadanya perlahan melebar. Cahaya keemasan menutupinya. Akhirnya tubuh lelaki tua gemuk itu secara aneh menghilang dari pandangan semua orang. Jantung semua orang yang hadir tanpa sadar berdebar kencang saat melihat pemandangan mengerikan yang muncul di depan mata mereka. Tiba-tiba, sebuah suara hembusan angin kencang terdengar dari alun-alun yang sangat besar. Seketika banyak pasang mata melihat ke arah sumber suara itu. Di sana, suara itu datang dari balok batu itu. Ada juga di sini. Balok batu ini sama. Mereka dapat melihat banyak pilar cahaya keemasan terus-menerus muncul dari 31 balok batu di alun-alun. Dalam sekejap mata, masing-masing dari 31 balok batu memiliki pilar cahaya yang melesat ke langit. Tak lama kemudian, 31 pilar cahaya emas melesat keluar dari masing-masing 31 pilar cahaya. Mereka menyatu satu sama lain, dan secara bertahap membentuk formasi besar yang menutupi seluruh alun-alun. Cahaya keemasan yang menyilaukan menggantung tinggi di tengah formasi seperti matahari. Setelah formasi besar ini diaktifkan, semua orang yang hadir dapat melihat dengan jelas bahwa balok-balok batu teratai di sekitar alun-alun itu benar-benar mulai berputar perlahan. Banyak simbol misterius yang samar-samar secara bertahap menjadi jelas di permukaan balok-balok batu itu. Cahaya keemasan yang menyilaukan terpancar dari inti teratai. Semua elit Dodi yang hadir mengabaikan perubahan kecil pada balok-balok batu ini. Semua orang mengangkat mata mereka dan melihat formasi besar di langit. Cahaya itu terang dan menyilaukan seperti matahari. Segera setelah itu, pilar cahaya setebal 10 kaki melesat keluar dari gugusan cahaya keemasan itu. Pilar itu seperti meteor yang jatuh dari langit saat menyerang elit Dodi di bawah. Kemunculan adegan ini menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah. Kelompok Dodi yang telah berkumpul beberapa saat yang lalu telah berhamburan seperti burung pada saat berikutnya. Meski begitu, kecepatan cahaya keemasan itu sama sekali tidak lambat. Pada akhirnya masih ada dua lelaki tua yang tidak dapat menghindar tepat waktu, dan tubuh mereka langsung tertusuk oleh pilar cahaya keemasan itu. Di depan pilar cahaya berwarna emas, armor Doki yang menggumpal di permukaan tubuh mereka seperti tahu. Armor itu langsung dihancurkan oleh pilar cahaya berwarna emas dengan cara yang sangat mudah. Segera setelah itu, kerumunan yang telah berhamburan ke segala arah menghentikan tubuh mereka. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke belakang. Dua Dodi yang kekuatannya tidak sedikit pun lemah telah berubah menjadi cahaya keemasan yang menembus langit di bawah pilar cahaya berwarna emas. Hati semua orang yang hadir tiba-tiba memucat saat melihat pemandangan ini. Mereka berdua juga merupakan Dodi, namun mereka tidak memiliki kemampuan untuk menahan pilar cahaya keemasan itu. Formasi ini, bukankah ini terlalu menakutkan? Mata sejumlah besar elit Dodi di antara kerumunan itu terkejut saat mereka melihat formasi besar di langit, terutama saat mereka melihat gugusan cahaya keemasan. Mata mereka menunjukkan ketakutan yang mendalam. Meskipun mereka datang untuk mengambil harta karun di dalam reruntuhan, mereka tidak pernah menyangka akan mati di tempat ini. Biasanya, mereka membanggakan kekuatan mereka yang luar biasa. Sebagai elit Dodi, hanya ada sedikit orang di seluruh wilayah barat yang dapat membunuh mereka. Namun bahkan, seorang sekuat Dodi tidak dapat bertahan lebih dari sedetik pun di bawah formasi ini. Bagaimana mungkin ini tidak menimbulkan rasa takut di hati mereka? Saat sebagian dari elit Dodi hendak menoleh dan mundur, mereka menyadari bahwa tidak ada lagi jalan mundur di sekitar panggung batu. Tangga batu dari sebelumnya telah menghilang.
Saat ini yang bisa mereka lihat hanyalah jurang tak berdasar. Ekspresi serius terukir di wajah semua orang, bahkan tanpa terkecuali orang-orang dari 4 klan besar. Tidak ada jalan untuk mundur. Formasi di depan mereka begitu menakutkan, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dari kelihatannya, kelompok orang ini tampaknya telah jatuh ke dalam situasi tanpa harapan. Shoyan yang mengenakan jubah hitam di udara, memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Sepasang matanya berulang kali menyapu seluruh tanah terbuka, berharap menemukan secercah harapan untuk bertahan hidup. Namun ketika Shoyan melihat sekeliling, yang dilihatnya hanyalah cahaya keemasan terang di seluruh tempat. Ia tidak dapat menemukan celah apapun. Kalau dipikir-pikir saat ini, kemungkinan besar bagian terdalam dari reruntuhan kuno adalah jebakan. Kemungkinan besar pemilik reruntuhan kuno itu tidak berniat meninggalkan warisan kultivasinya. Sialan, tidak ada celah. Jangan bilang kita hanya bisa menunggu kematian di sini. Shoyan mengerutkan kening di balik jubah hitamnya. Tangannya tanpa sadar mengepal. Bahkan dengan ketenangan pikiran Shoyan, dia tidak dapat terus bersikap tenang dalam situasi tanpa harapan seperti ini. Pada saat ini, formasi besar di langit sekali lagi mulai beroperasi. Cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba melesat keluar dan seluruh alun-alun langsung diselimuti oleh cahaya keemasan. Semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata mereka. Segera setelah itu, suara tajam dari sesuatu yang menerobos udara terdengar sekali lagi. Kali ini serangan formasi itu bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Saat suara yang menerobos udara terdengar di samping telinga semua orang, jeritan menyedihkan segera terdengar dari 2 kelompok orang yang berdiri di 2 tempat yang berbeda. Kerumunan di langit sekali lagi melarikan diri dengan panik. Kali ini cahaya keemasan telah membunuh hampir 10 dodi sekaligus. 10 dodi. Jika mereka ditempatkan di wilayah barat di dunia luar, mereka akan menjadi makhluk mengerikan yang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Namun mereka telah menghilang dalam sekejap mata di dalam reruntuhan kuno ini.